Diawali dengan memperlihatkan ribuan mobil bekas yang berjajar bak jemuran ikan asin, di mana di negeri ini gudang rongsokan tak hanya dijadikan habitat oleh komunitas cucunguk dan juga curut liar saja, melainkan identik dengan sarang para mafia dalam rangka menyembunyikan kejahatannya. Seperti itulah yang baru saja dilakukan oleh sekelompok pengedar narkoba yang di saat bersamaan terlihatlah seorang pria asing tengah menggasak hampir setengah dari uang mereka, lalu membawanya lari dari sela-sela rongsokan mobil tersebut, dan inilah yang terjadi. Ya, sebatang rokok di bibir si asing ini pun bengkok dalam seketika, disusul dengan serangan dua anggota mafia yang diam-diam mengetahui kedatangannya, meski yang mereka lakukan saat itu tak sedikit pun membuat si asing menyerah, yang ada situasinya malah berbalik seperti ini. Sedikit disclaimer bahwa tak ada nama untuk karakter pencuri ini, jadi saya akan memanggilnya si Mahpud saja. Oke, kita lanjut kepada cerita di mana keriwet itu sontak menyadarkan sang supir yang baru saja menabraknya. Bahkan Mahpud sempat juga dibuat kerepotan oleh serangan yang dia lakukan, ditambah dengan kedatangan anggota mafia satu lagi yang karenanya Mahpud terpaksa untuk melumpuhkan si supir itu dan mengambil alih mobilnya untuk segera kabur dari sana. Beberapa mil dari gudang rongsokan itu, Mahpud mendapat konfirmasi dari sahabatnya bernama Victor bahwa dia akan menjemputnya di hanggar Heaven Hill jam 7 esok pagi. Sejalan dengan itu, Mahpud baru menyadari ada luka sobek di bahunya sehingga ia pun harus berhenti sejenak untuk mencari kain pembalut. Tanpa diduga, muncullah seorang wanita hamil dari dalam bagasi. Dia bernama Mia, ini parasnya, yang sejurus mengakui bahwa dirinya adalah istri dari seorang pria bernama Tempel alias bos mafia yang paling kejam, yang Mahpud baru saja berhasil menggondol sebagian uangnya. Awalnya Mahpud memang tak mau ambil pusing soal kenapa si Mia bisa minggat dari rumah, karena menurutnya hal tabu seperti ini sudah sangat lumrah terjadi. Namun berhubung kondisinya yang tengah berbadan dua, spontan Mahpud pun berubah pikiran dan memutuskan untuk mengajak dia kembali ikut bersamanya. Di sisi lain, nasib naas dialami sang supir tadi yang justru dituduh telah bersekongkol dengan Mahpud terkait kepergian Mia tersebut. Dan semakin ia tak mengakui hal itu, maka semakin sadis pula lah siksaan yang diterima, apalagi dari seorang tangan kanan Tempel yang bernama Sekini, ini bebenguknya. Where do we find this guy? I told you, Ted. Dan ya, seperti inilah bebenguk si Tempel alias si bos mafia bengis itu, yang kedatangannya sontak membuat keadaan di sana menjadi tegang, sehingga si supir pun akhirnya berterus terang bahwa perannya hanya sekedar membantu saja, dan semua ini murni dilakukan atas keinginan Mia sendiri. Berharap diberi pengampunan, lantas si supir pun menunjukkan sebuah alamat kemana tadi Mia akan diantarkan. Namun alih-alih dimaafkan, Tempel justru menghajarnya dengan hukuman yang semakin kejam lagi, kurang lebihnya seperti ini. You try to steal my wife and I'm... Taking care of that thing? Make sure it's at the motel when Mia gets there.
Beralih ke tempat lain di mana diperlihatkan sosok pembunuh berdarah dingin bernama John. Ini rarainya atas perintah Tempel, ia dengan pedenya mendatangi sekelompok mafia kalau Mia dilarikan oleh orang dari mereka yang notabene merupakan pesaing bisnis dari Tempel. Sementara itu Mia yang tengah dalam perjalanan berencana untuk pulang ke keluarganya di Kolombia, dan sebelum itu ia harus menemui seseorang yang menurut sopirnya tadi orang ini akan membawa Mia pergi ke sana. Di sebuah motel, Mia memutuskan untuk tinggal sejenak sambil menunggu kedatangan orang yang akan menjemputnya. Namun entah kenapa Mahpud semakin kepikiran sesuatu. Jangan-jangan orang tersebut adalah orang suruhan Tempel juga. Setelah memastikan Mia baik-baik saja, lantas Mahpud pun kembali melanjutkan perjalanan. Dan beberapa saat setelah itu ia disadarkan dengan boneka kesayangan Mia yang ketinggalan di mobilnya. Alhasil ia pun memilih putar arah untuk segera mengembalikan boneka tersebut. Di sisi lain, Mia mendengar ada seseorang yang mendatangi kamarnya, dan ternyata yang datang rupanya John atas perintah Tempel, sekaligus memastikan kalau Mia benar-benar pergi bersama orang yang telah mencuri uangnya, yaitu Mahpud. Namun inilah yang terjadi. Ya, kedatangan Mahpud yang tak terduga cukup mengejutkan si John sehingga aksi baku hantam antara keduanya pun tak terhindarkan lagi. Melihat Mahpud yang kewalahan dicecar serangan dari John yang semakin lama semakin brutal, Mia pun kemudian berinisiatif untuk segera pasang badan, karena sebrutal apapun si John pasti tak akan semena-mena jika harus dihadapkan pada seorang wanita hamil seperti dirinya. Tak lama setelah itu Tempel bersama pasukannya tiba di lokasi, di mana dengan muka seramnya ia memohon agar Mia bersedia diajak pulang. Bahkan ia berjanji akan merubah sikapnya demi membesarkan anak yang tengah dikandungnya saat ini. You're right. I'm not good with guns. Namun mungkin karena Mia yang sudah terlanjur kecewa, sehingga semanis apapun janji yang Tempel ucapkan kala itu sama sekali tak membuat hatinya luluh. Yang ada, dia malah tetap mendodongkan laras pistolnya tepat ke arah babatok suaminya tersebut, dan inilah yang terjadi. Tak ingin kedua targetnya lepas begitu saja, Tempel pun lantas mengutus John untuk lebih dulu melakukan pengejaran, yang dengan kecepatan mobil Mustangnya dia pun mampu membuat posisi keduanya sempat keteteran sehingga pertunjukan aksi mendebarkan pun kembali terjadi. Sesaat setelah John terlempar ke dalam jurang, mobil yang membawa bos Tempel pun mulai terlihat dari kejauhan. Namun di sini Mahpud bisa sedikit lega dengan adanya senjata otomatis yang John tinggalkan. Maka lagi-lagi terbukalah peluang Mahpud untuk membawa Mia meloloskan diri. Don't stop. Karena berkali-kali kehilangan target, satu dari anak buah Tempel pun sempat menyarankan agar tak usah menghalangi pilihan Mia lagi, dan inilah yang dilakukan oleh si Tempel. Saat malam usai kejadian itu, Mahpud langsung membawa Mia ke sebuah klinik. Diketahui kalau Mia ini mengalami pendarahan cukup serius sehingga harus segera mendapatkan perawatan, dan beruntungnya sang petugas klinik sangat respect dengan kondisi tersebut dan secepatnya membawa Mia pergi untuk diperiksa.
Sementara Mahpud kembali menghubungi Victor ketika ia akhirnya memutuskan untuk tetap bersama dengan Mia hingga pada jadwal pemberangkatannya besok pagi. Bahkan Mia sendiri akan dibawanya ikut terbang sekalipun Mahpud harus memberi sejumlah uang lagi untuk ongkos tambahan. Tak lama berselang si petugas menginformasikan hasil pemeriksaannya di mana kondisi Mia dan kandungannya baik-baik saja. Hanya saja butuh waktu istirahat beberapa saat untuk kembali memulihkan kondisinya, dan kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Mahpud untuk pergi membeli beberapa cemilan dari Alfamart terdekat. Namun inilah yang terjadi. Iya, rupanya sedari tadi Mahpud diawasi oleh dua orang pemadat, yaitu si Tompel dan juga si Tompul, yang mana mereka masih satu jaringan dengan si Tempel juga. Hanya saja mereka masih bisa dikompromikan asalkan Mahpud mau menyerahkan apa yang dia miliki, apakah itu berupa uang atau bahkan narkoba sekalipun. Di sisi lain, Mahpud berusaha memutus ikatan tangannya dengan catut kuku yang dia bawa. Namun karena terkesan memperlambat waktu, si Tompel yang sudah mulai sakau pun lantas menggertak dengan menembak petugas klinik yang tak berdosa ini. What are you doing? Shut up! Shut Hingga saat di sana hanya menyisakan si Tompul yang berusaha menghubungi si bos, sementara si Tompel sendiri sedang mengambil uang curian yang Mahpud terpaksa menunjukkannya. Dan setelah si Tompel mengancam akan menembak Mia juga, dan ketika Mahpud benar-benar terlepas dari ikatan tersebut, maka aksinya pun dimulai. Selain berhasil mencangkeh si Tompul, Mahpud lantas mengejar si Tompel ke ruangan resepsionis, di mana dia terlihat sudah menggondol tas uangnya dan ngaleos kabur dari sana. Dengan susah payah, Mahpud berusaha mengejar si Tompul yang terus berlari menjauh, bahkan satu tembakan pun dilesahkan. Walau sempat kabur dengan sebuah mobil curian, akhirnya si Tompel ditemukan ngalemper tak bernyawa karena ternyata peluru tadi telah menembus bagian dadanya. Sementara di dalam klinik terlihat Sekini sudah cumpaguk di sana dan mencoba untuk memujuk Mia secara paksa. Namun di luar dugaan sebuah aksi perlawanan dilakukan Mia sehingga ia berhasil lari meninggalkan Sekini, termasuk satu orang lagi yang berusaha menghadangnya. Sayangnya Mia berlari pada jalur yang salah, di mana mau tidak mau harus berhadapan langsung dengan satu anggota mafia lainnya, sebelum kemudian ia diseret paksa ke dalam mobil yang mana Tempel sudah menunggu di sana untuk kembali membujuknya. Karakter kejam seorang Tempel sama sekali tak nampak terlihat ketika dihadapi dengan sang istri yang tengah mengandung ini. Dan sebagai orang yang mengenal dia lebih lama, Mia tak serta-merta mempercayai hal itu karena paham betul strategi para lelaki yang suka berpura-pura baik setiap ada maunya saja. Mia. I don't know where he went. Dan ketika konsentrasi Tempel beserta anggotanya tertuju pada dua petugas patroli, Mahpud berisyarat agar Mia segera membawa mobil Tempel ke arahnya, dan siapa sangka Mia benar-benar melakukannya sekaligus membuat mantan suaminya tersebut kecolongan lagi dan lagi. I said drop your weapons. Dengan kembalinya John bersama dengan mereka, setidaknya Tempel masih punya amunisi pada usaha pengejaran yang akan terus mereka lakukan hingga matahari terbit lagi. Dan dalam hal kecepatan, John memang punya mobil Mustang andalannya, sehingga cukup dengan waktu singkat untuk dia bisa menyusul mobil yang sedang Mahpud dan Mia tunggangi. Namun sayangnya, setiap kali John hendak membidik Mahpud, selalu saja Mia muncul sambil menodongkan pistol seolah-olah mau meledakkan kepalanya sendiri. Dan daripada terjadi sesuatu yang tak Tempel inginkan, tentu saja si John lebih baik membiarkan mereka berdua untuk sementara.
Singkat cerita, Mahpud pun tiba di sebuah tempat bangkai-bangkai pesawat kecil dikuburkan dan dia menyuruh Mia untuk kembali ke mobilnya, sementara Mahpud sendiri mempersiapkan strategi untuk menyambut kedatangan Tempel dan semua anak buahnya. Tanpa sengaja Tempel melihat mobil Mia melaju di kejauhan dengan ditemani Skinny. Ia pun lantas pergi menyusulnya, sedangkan anggota lain tetap di sana untuk menghadapi Mahpud yang dengan begitu cerdik ia mampu mengatasi mereka. Bahkan seorang John sekalipun berhasil ditumbangkannya juga. Tepat pada jam yang telah ditentukan, pesawat Victor nampak terbang di atas landasan pacu di mana Mia sudah berada di sana lebih dulu. Namun inilah yang terjadi. Ya, Tempel sudah berdiri persis di belakang Mia dan untuk kali ini dia sepertinya sudah tidak ingin memberikannya ampun lagi. Di saat yang tepat, Mahpud datang mengacau dengan cara melumpuhkan Skinny terlebih dahulu, dan di tengah situasi seperti itu sempat-sempatnya Mahpud ngecom ke si Tempel jika sebenarnya tujuan dia memujuk Mia hanya karena ingin mencicipi gumuruhnya saja. Untuk menyangkal ecoman tersebut, Tempel lantas memberanikan diri untuk mengajak Mahpud berduel 1 lawan 1, sekaligus membuktikan jika dia memang masih sepadan untuk kembali jadi pendamping hidup Mia. Sayangnya, apapun yang Tempel lakukan, semuanya terkesan menyebalkan buat Mia sampai-sampai ia berpikir nekat untuk menghabisinya saja. Namun karena sempat ada gangguan dari Skinny, jadi secara kebetulan ia berkesempatan untuk membunuh Skinny duluan. Tak lama setelah itu, 3 tembakan terakhir Mia mengarah persis ke tubuh Tempel yang sungguh di luar dugaan bahwa hidupnya akan berakhir tragis karena harus mampus setelah ditolak oleh mantan istrinya sendiri. Di penghujung kisah, terlihatlah Victor sudah mendaratkan pesawatnya, namun siapa sangka jika Mahpud tiba-tiba membatalkan kepergiannya dan menyuruh agar Mia saja yang pergi. Selain itu, dia juga memilih mengembalikan semua uang curian tersebut untuk Mia dan kehidupannya nanti. Tamat. Pohon entong, midogela. Alur cerita film.